Masih kurang semangat. Shalom adik-adik. Ya, salam jumpa kembali bersama Kak Selly, Kak Efren, dan juga Kak Giti. Nah, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, ceria, dan juga semangat ya. Ayo adik-adik, silakan duduk tenang karena kita akan memulai sekolah minggu kita. Ayo adik-adik, mari kita bersukacita bersama. Kita mau puji nama Tuhan Yesus. Kakak ajak adik-adik semua berdiri. Kita mau menyanyi lagu Domba yang Hilang. Kita pakai gerakan ya. Domba hilang ini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Domba hilang ini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Adik-adik bersemangat? Ya, mari kita menyanyi satu buah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Adik-adik, ayo tenang. Kita duduk yang manis. Kita mau berdoa. Ikut ibu berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu bagi kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati ibu guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dalam sekolah minggu online Par Gemit Betel Nun Hila. Apa kabar semuanya? Kak Rosa harap semuanya dalam keadaan sehat, dan kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini Kak Rosa akan bawakan firman, dan kita akan baca firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Kalau belum, silakan ambil Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama.
Kalau sudah ada Alkitabnya, kita sama-sama baca dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, silakan membacanya, dan bagi adik-adik semua yang belum bisa membaca, kalau saya akan membacakan. Kalau sudah siap, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 di bawah judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta?" Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Nah, tadi dalam pembacaan kita judulnya adalah Gembala yang Baik. Kira-kira ada yang tahu apa itu gembala? Wah, ada yang tahu tapi juga ada yang belum tahu. Nah, kalau saya kasih tahu ya, gembala adalah seseorang yang menjaga dan mengurus hewan ternak. Di sini siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan atau hewan ternak? Coba angkat tangan. Wah, ternyata banyak juga ya. Kalau kita punya hewan peliharaan atau punya hewan ternak, apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan atau hewan ternak kita? Benar sekali, kita harus memberi makan, memberi minum, harus membersihkan kandangnya, harus memastikan hewan peliharaan kita itu dalam keadaan sehat dan aman. Itu adalah tugas dari seorang gembala. Yaitu tadi ya seperti Kak Rosa sebutkan tadi, memberi makan, memberi minum, membersihkan kandang, memastikan hewan peliharaan kita tetap sehat atau ada dalam keadaan nyaman. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik.
Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala dan kita manusia adalah sebagai domba gembalaannya. Sebagai seorang gembala yang baik, Tuhan Yesus menjamin kita sebagai domba gembalaannya, mempunyai cukup makan dan minum, menjaga dan melindungi kita, dan mengingatkan kita ketika kita melakukan salah dan dosa. Bahkan, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita, bukan? Siapa yang senang disayang oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wah, semuanya senang kalau disayang oleh Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi gembala yang begitu baik buat kita semua, maka kita harus mensyukuri itu dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Seperti apa perintah Tuhan Yesus bagi kita semua? Salah satunya ya, beberapa yang Kak Rosa sebutkan ya, menghormati orang tua, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, dan terlebih lagi kita kan tahu sekarang ini kita ada dalam masa pandemi corona ya, jadi ada peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa kita harus tetap di dalam rumah, tidak boleh jalan-jalan kalau tidak perlu, kalau mau keluar harus pakai masker. Maka kita semua juga harus menaati perintah itu. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Kak Rosa mau tanya lagi, siapa di antara kita yang mau menjalankan perintah Tuhan Yesus? Wah, semangat sekali semua mau menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Jadi, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Kak Rosa sampaikan. Semoga adik-adik diberkati selalu ya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman, sekarang kita akan berdoa syafaat, sekalian doa berkat ya. Adik-adik yang masih jalan-jalan, yang belum duduk rapi dulu, lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami ada dalam perlindungan Tuhan, kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, pada saat ini kami ingin berdoa untuk anak-anak dari Rayon 1 sampai Rayon 13, dimanapun berada saat ini ya Tuhan Yesus, baik yang sedang mendengarkan mengikuti sekolah minggu saat ini ataupun yang tidak, Tuhan Yesus kiranya menolong mereka, memberkati mereka, menyertai mereka ya Tuhan, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, memberkati mereka dalam pendidikan mereka ya Bapa. Ya Allah, Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa, kami juga berdoa untuk orang tua masing-masing ya Bapa, dari anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati juga, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga biarlah ya Bapa mereka bisa menuntun dan menyertai anak-anak dalam pengenalan yang baik akan firman Tuhan. Ya Allah, Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa, kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk kami semua pengajar PAR dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 13. Tuhan Yesus kiranya menolong juga, memberkati kami semua, sehingga biarlah ya Tuhan Yesus kami menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai seorang pengajar PAR untuk memperhatikan anak-anak ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa, kami juga berdoa ya Bapa untuk ketiga ibu pelayan di Gemit Betel Unhila. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan juga dalam setiap aktivitas yang masih Tuhan percayakan ya Bapa. Ya Allah, Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa, kami juga berdoa ya Bapa dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kami semua ya Bapa, memberikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan, agar biarlah kami kuat dalam menjalani aktivitas hidup kami bisa bertahan ya Bapa, dan juga senantiasa dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan angkat penyakit ini ya Bapa, sehingga kami bisa berbakti kembali, beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus, baik itu ibadah sekolah minggu maupun ibadah umum ya Bapa. Ya Allah, Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa, Tuhan Yesus juga kiranya memberkati pemerintah kami, biarlah ya Tuhan dalam setiap pengambilan kebijakan, keputusan apapun ya Bapa, itu adalah yang terbaik, diberikan hikmat daripada Tuhan ya Tuhan, sehingga biarlah ya Bapa semua keputusan itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kami semua rakyat Indonesia ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa, ini doa dan harapan kami. Biarlah ya Bapa firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menuntun kami ya Tuhan Yesus, semua yang mendengarkan saat ini dalam menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Nah, adik-adik, ingat selalu firman Tuhan ya. Siapa yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya, kalau yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus, mari kita menyanyi sebuah lagu, Jalan Serta Yesus.